Dulu saya izin. Oke, apa udah terlihat share screen-nya? Udah, Sebenarnya saya izin untuk mulai mentoring respon satu kali ini. Mungkin soalnya dulu kali ya. Nah, untuk soalnya tuh eh ada di bank soal ya. Di 9 Mei 2022. Soalnya yang ini tahun lalu lah kurang lebih. Nah, untuk soalnya seperti ini. Nah, yang pertama ditanyain itu berarti kan yang pertama ditanyakan itu nilai faktor dukung daya terzagi. Nah, dari faktor daya dukung terzaginya itu kan diketahui di soal itu 10%. Nih, 10%. Nah, kita tuh cari dulu 10%-nya tuh eh, kita cari nilai NC, NQ sama N gamanya. NC, NQ sama N gamanya itu dapat dari tabel. Ini 10%. Dari 10% ini dapat di tabel 10% dapat hasilnya 9,6 dan 2,7 sama 0,56. Terus setelah udah didapetin kita udah cari nilai NCN KN gamanya, kita kita nyari Q-nya dulu karena ini kan fondasi kaku ini sorry, fondasinya ini kan berbentuknya persegi atau bujur sangkar. Berbentuknya persegi dengan kita pakai rumusnya itu kan 1,3 C C dikali NC ditambah Q dikali NQ ditambah 0,4 dikali B dikali gamma dikali N gamma. Nah, kita nyari Q-nya dulu buat dimasukin ke dalam sini. Cara nyari Q-nya tuh gimana? Gamma, gamma yang di atas ini, yang di bagian di daerah sini, dikaliin sama DF. Nah, DF itu dari jarak dasar fondasi ke em, ke permukaan tanah. Itu jarak TF. Dapat hasilnya 16,5 kilonewton per meter persegi. Terus kita cari gamma efektif. Gamma efektif itu kita cari gamma saturated dikurangin sama gamma W. Itu gamma saturated yang ini 17,6 dikurang 10. Kenapa 10? Karena ini kan 13 kilonewton per meter kubik. Kalau 13 kalau kilonewton per meter kubik itu kan berarti kurang 10 kilonewton 10 kilonewton per meter kubik ya satuan airnya. Udah dapat hasil 7,6 kilonewton per meter kubik. Kemudian kita cari lagi nih gamanya, gamma buat dimasukin ke sini. Jadi ini gamma efektifnya itu dicari buat kita cari lagi gamma gamma yang buat dimasukin ke dalam rumus ini. Kenapa kita cari lagi? Karena ini tuh dia di kondisi ketiga. Kondisi ketiga itu dia tuh muka airnya tuh di bawah dari fondasi di di bawah dasar fondasinya. Nah, ini kan muka air tanahnya di sini. Kalau kondisi kedua itu kan berarti dia tuh sejajar. Dia tuh sorry. Dia tuh sejajar dengan. Nah, ini kalau ini kondisi dua. Kalau misalkan kondisi tiga, muka air tanahnya agak di bawah lagi dari dasar fondasinya. Nah, kalau kita cari, itu tuh kita kalau pakai rumus ini tuh eh, kita tinggal dimasukin aja rumusnya. Jadi 1,1 dibagi 1,5 itu 1,5 itu dari B. Ini ya B-nya. B-nya itu 1,5 ditambah gamma dikali D, gamanya gamma yang ini 16,5 dikaliin sama D-nya itu D itu jarak dari dasar fondasi ke muka air tanah. Itu D dapat 1, kemudian dikali gamma efektifnya 7,6 dikali B dikurangin D. B-nya itu kan tadi 1
Berarti ini kan 1 dikurang 1,5, 1,5 dikurang 1. Jadi dapat 0,5. Dapat hasilnya 13,53. Nah, habis itu kita langsung masukin ke rumusnya. Kan kita udah dapat gamma, kita udah dapat Q juga, kita masukin ke rumusnya. Tinggal dimasukin aja nih 1,3 dikali C. Nah, ini tuh C-nya tuh 0. Kenapa? Karena di pasir ini kan daerah ini pasir ya. Kalau pasir itu nggak ada airnya, berarti nilai konsolidasinya 0. Terus dikaliin sama 9,6 NC-nya tadi udah kita dapat. Terus habis itu Q-nya 16,5. 16,5 itu tadi Q-nya udah dapat nih yang ini. Terus dikaliin sama NQ. NQ-nya udah dapat 0,4 dikali B. B-nya 1,5 dikaliin gamma. Gammanya tadi udah dapat 13,53 yang kita cari tadi. Dikaliin sama N gammanya. N gammanya tadi kita udah dapat juga. Dapat hasilnya 48,93 kilonewton per meter persegi. Per meter persegi. Oke, kalau udah nyari QU, kita cari kineto. Yang ditanya di soal itu kineto yang ketiga. Nah, rumus kineto itu tuh Q ultimate dikurangin sama Q yang kita dapat tadi. Udah tinggal dikurangin aja. 48,93 dikurang 16,5 dapat hasilnya 32,43 kilonewton per meter persegi. Lanjut, kita ke nomor 4. Q nomor 4 itu Q izin dengan SF-nya itu 2,5. Berarti Q-nya itu kita pakai yang ini yang tadi QU. Rumusnya itu QU dibagi sama FS. Nah, QU-nya ini kan 48,93 dikurangin nilai FS-nya diketahui di soal di 2,5. Dapat hasilnya Q yang diizinkan di 19,57. Ini masih Q kecil. Nah, habis itu kita cari Q besarnya. Q besarnya itu kita pakai rumus Q all dikaliin sama A penampangnya. Jumlah perseginya dikaliin aja luas persegi. Udah tinggal dikaliin aja 19,57 dikaliin sama 1,5 dikali 1,5. A-nya ini B dikali L. Jadi hasilnya 44,03 kilonewton. Oke. Mungkin sampai sini ada yang pengen ditanya dulu. Gue mau nanya dong. Oh ya, silakan. Coba deh ke atas. Nah itu tuh. Itu kan yang di nomor 2 kan. Nomor 2. Lu nyari QU kan. Yang ini C-nya 0. Ah. ya. Nah itu ada kemungkinan nggak yang di gambarnya itu C-nya itu nggak 0. Jadi bukan pasir gitu di pondasinya. Oh, kalau misalkan biasanya nih ya, kemarin di soal di latihan Gunanda juga, kalau misalkan di sininya nih bukan pasir, misalkan ini kan di daerah 1, ini daerah 2 lah ya, katanya. Misalkan di sini tuh langsung lempung. Nanti nilai C-nya tuh bakalan dikasih tahu di soalnya. Nah, nanti nilai C ini tinggal dimasukin ke dalam sini aja, gitu. Oh, oke, thank you. Itu aja sih. Ini ada lagi? Oke. Gue mau nanya dong, Oh ya, silakan. coba ke atas deh. Yang ini nih, kalau misalkan si lempungnya itu di sini pas di dasar pondasi gitu, gini. Jadi dia di sini ada nilai sudutnya juga. Nanti pakai sudutnya itu yang mana? Yang ini atau yang di bawahnya? Yang di bawah dasar fondasinya. Oh, oke. Oke. Ada lagi? Ben, mau nanya Ben, itu yang cara yang kedua tuh minta jelasin lagi dong, yang setelah gamma itu, yang ke 1/B itu, 1/B. 1/B. Ini rumusnya tuh ada di kondisi ketiga. Rumus kondisi ketiga itu tuh kita buat nyari gamanya lagi, kita cari rumusnya 1/B dikaliin sama gamma dikaliin sama D. Nah, D-nya itu tuh jarak, sorry, jarak dari muka air tanah ke dasar fondasi. Oke. Jadi kan 1, kemudian ditambah sama gamma efektifnya tadi kita udah cari dapat 7,6,
terus dikali B dikurang D. B-nya itu 1,5 dikurangin sama 1 dapetnya 0,5. Dapatlah hasilnya sekian 13,53. Udah tinggal dimasukin aja biar ke sini QU-nya. Oke, oke. Thank you. Oke, bisa dilanjut. Ya, izin lanjut ya. Kan abis kita cari nomor 5 Q besar. Terus ditanya nomor 6-nya nih ya. Immediate settlement di dasar tengah fondasi. Di dasar tengah fondasi berarti di sini ya, di titik 0. Di titik sini. Oke, kalau di dasar tengah fondasi itu berarti jadi nih rumusnya nih kita cari dulu nih. Theta sama dengan 4. Tetanya itu sama dengan 4. Kenapa? Karena di tengah fondasi. Kalau misalkan dia di kalau misalkan dia di apa namanya? Kalau dia di sudut fondasi itu tuh tetanya tuh sama dengan 1. Karena ini di tengah fondasi berarti dia tuh tetanya tuh 0. Tetanya 0, sorry. Tetanya 4. Nah, habis itu kita cari oh ya, sorry, alfa. Alfanya tuh 4. Kemudian M aksen itu tuh rumusnya tuh L dikurangin L kurang L per B. L dibagi B itu karena 1,5 dibagi 1,5 sama dengan 1. Terus kita cari N aksennya sama dengan rumusnya H dibagi B per 2. Nah, H-nya itu jaraknya tuh 2. 2 dibagi 1,5 dibagi 2 dapat hasilnya 2,67. Oke, lanjut. Kemudian ini tuh tabelnya tuh aduh, saya nggak ada lagi tabel di sini. Kemarin saya sempat ngeprint juga dapat nih tabelnya, pokoknya perkiraan sama kayak tabel yang udah diajarin juga, tabel apa kemarin tuh, tabel Terzaki, tabel tabel yang biasa dipakai yang ada grafik ini, yang gini, kayak gitu ngitungnya juga. Dapat nih F1 sama F2. Cuman saya tabelnya nih nggak ada nih yang buat nyari F1 sama F2. Kemudian eh kita cari IS-nya. Nah, ini cara nyarinya F1 ditambah 1 dikurangin 2 dikali mu dibagi 1 dikurang mu dikali F2. Nah, ini tuh mu-nya itu ini mu-nya itu kemarin saya juga baru belajar ini tuh CC. Jadi CC di soal. CC di soal tuh yang ini. Ini nih, CC. CC yang ini dimasukin ke dalam dalam sini. Terus F2-nya dapat 0,53. 0,53. 0,53. Oke, ada yang nanya nyari alfanya. Oke, sebentar saya stop share dulu ya. Ini saya tuh kemarin baru baca. Nah, nih, jadi oke, udah kelihatan ya. Nah, ini tuh cara nyarinya nih. Jadi alfa sama dengan 1, kalau di sudut fondasi itu alfanya sama dengan 1. Rumusnya M aksen sama dengan L per B, N aksennya sama dengan H per B. Kalau misalkan di tengah fondasi, kan di soal dimintanya tuh di tengah fondasi, berarti alfanya itu sama dengan 4, L dibagi B, terus N aksennya H dibagi B per 2. Oke, lanjut ke jawaban saya tadi. Nah, udah tinggal dimasukin aja, dapat dapat 0,367. Lanjut. Nah, ini tuh kita tuh cari lagi nih
tabel buat nyari IF-nya. Tadi kan buat nyari IS, sekarang nyari IF. Dapat kita cari nih, rumusnya itu DF dibagi B. DF-nya tadi kan 1 ya. DF tuh jarak dari sini ke sini itu DF. Itu dapat 1 dibagi B 1,5 dapat 0,67. Terus kita cari L dibagi B 1,5 dibagi 1,5 dapat hasilnya 0,73. Ini nggak usah dipakai. 0,73. Ini mu-nya tuh maksudnya 0,33. CC-nya saya tulis lagi. Dapat 0,73. Kemudian udah dapat nih IF ya dari tabel. Nah ini tabelnya saya juga belum ada. Jadi saya mohon maaf kalau misalnya saya belum bisa tampilin di mentor kali ini. IF-nya dapat 0,73. Terus kita cari nih buat nyari SE. SE tuh rumusnya Q-all dikali sama gamma. Alfa. Alfanya itu kan tadi kita dapat 4 nih. Kita dapat 4. Masukin ke sini. Kemudian eh, B. B yang sana tuh B yang udah dikurangin. Jadi kan bentuknya kan persegi ya. Dengan jarak dari sini ke sini itu 1,5. Nah, dari jarak sini ke sini itu kan berarti 0,75. Nah, yang dipakai tuh yang itu, yang 0,75. Jadi bukan dari satu ke sini. 0,75. Kemudian dikaliin sama 1 dikurangin mu kuadrat dikurangin sama ES. ES-nya tadi ada di soal ya. ES ada di soal. Terus dikali sama IS dikali IF. IS yang tadi udah kita ketahuin, yang kita udah cari 0,367 dikali 0,73. Terus udah tinggal dihitung aja. Ini kan dapat meter satuannya. Terus kita ubah ke milimeter. Terus kemudian ini SE kaku itu jadi 0,93. Ini 0,93 ini ketetapan. 0,93 dikaliin sama 1,402. Ini dari yang ini. Udah dapat hasilnya 1,304. 1,304 udah dapat. Berarti kita udah dapat nyari SE-nya. Habis itu kita nyari penurunan konsolidasi. Kita cari penurunan konsolidasi. Nah, nih yang tadi saya gambar 0,75. Nah, cara nyarinya ini kalau penurunan konsolidasi. Bentar. Kita balik lagi ke soal. Nah, kalau penurunan konsolidasi itu tuh per titik. Jadi kita cari dari ini. Berarti kan dia tuh gamma pasir ya. Gamma pasir. Ini gamma pasir. Ya, susah banget lagi. (0,93-nya itu ketetapan. Jadi rumus dari sananya tinggal dikaliin sama jawaban yang udah dapat aja. Nah, ini tuh cara nyarinya. Ini daerah ini pasir. Dari sini ke sini. Itu kan dia pasir ya. Pasir tuh nggak ada. Kalau pasir tuh nggak ada ininya, nggak ada airnya kan. Berarti oh sorry bukan di situ. Kita hitung dari pasir ke muka air tanah. Dari pasir ke muka air tanah itu kan jaraknya 2 meter. Berarti gamma pasir, gamma yang 16,5 dikaliin sama 2 jaraknya. Jadi gamma dikaliin jarak ditambah dari daerah sini nih. Yang di sini sampai di sini itu kan udah masuknya lempung ya. Karena dari sini sampai sini kan pasir nih. Ini pasir. Nah, dari sini ke titik ini, titik tengah sini, itu kan udah masuk lempung. Nah, berarti kalau lempung tuh udah ada airnya, berarti kita tambah gamma lempung, gamma saturatednya, gamma sat
dikurang gamma water dikurang gamma W dikaliin sama jaraknya. Jaraknya kan berarti titik lempungnya dari sini ya, udah dari sini ke sini. Itu jaraknya kan 1, karena dari sini ke sini itu 2 meter. Ini 1 meter. Berarti dikaliin 1, kemudian ditambah dari garis ini, titik tengah ini ke sini, ke titik A ini kan berarti kan dia di tengah-tengah lempung ya, berarti ini 3 meter. Oke, berarti kita hitung lagi gamma saturated dikurang gamma W dikaliin sama 3 jaraknya dari sini ke sini. Oke, mungkin yang ini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kalau nggak ada lanjut ke jawaban tadi ya. Nah, ini gamma pasirnya nih. Gamma pasir tadi kan dikaliin 2, kali langsung sama jaraknya 2, terus ditambah gamma saturated lempung dikurangin sama gamma water, dikaliin 1, dapat 7,6, ditambah gamma gamma saturated dikurangin gamma water kan 17,6 dikurangin 10 jadi 7,6, dikaliin sama 3 dapat hasilnya ini delta 63,4 kilonewton per meter persegi. Nah, kemudian kalau udah dapet ini, kita tuh cari I-nya nih. Kita cari I. Nah, nyari I-nya itu kita bagi-bagi per bagian. Ini kayak ada kedalaman 2 meter, kedalaman 5 meter, sama kedalaman 8 meter. Nah, jadi cara nyari I-nya itu adalah, nah, cara nyari I-nya itu kan dari sini ke sini kan itu 2 meter ya. Ini 2 meter. Kemudian dari pasir ini ke sini itu kan berarti ini 2, ini 1. Bentar, 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 bentar. Oh ya, ini 2, terus ini 1 jaraknya. Terus dari sini ke sini itu tengah-tengahnya ditambah ditambah. Oh, sorry, salah. Dari dasar fondasi, dari bawah ini, dari dasar fondasi ke ke titik garis ini kan 2 meter ya jaraknya. Nah, dari sini ke sini 2 meter, kemudian dari sini ke sini ditambah 3 meter, jadi hasilnya 5 meter. Dari sini ke sini itu tuh 3 meter juga, jadi 8 meter. Nah, kedalamannya itu 2 meter, 5 meter, sama 8 meter. Ini tuh buat Z-nya. Ini tuh kita bagi-bagi ini tuh buat Z-nya. Oke, lanjut. Kita ke kita lanjut ke ininya. Kita nyari I-nya. Nah, cara nyari I-nya itu kan rumusnya M sama dengan B per Z. B-nya itu 0,75 dibagi 2 sama dengan 0,375. Kemudian L-nya itu 0,75 dibagi 2 dapat juga 0,375, hasilnya 0,55. Kemudian kita pindah lagi nih ke kedalaman 5 meter. Di kedalaman 5 meter sama aja nih rumusnya juga B per Z. 0,75 B-nya dibaginya. Nah, karena tadi kan Z itu kedalaman ya. Kalau di sini kan Z-nya sama dengan 2 karena kedalamannya 2 meter. Kalau ini Z-nya kita ganti 5 karena kedalamannya 5 meter jadi 0,15. Plus ini N-nya sama dengan L per Z. Jadi 0,75 dibagi 5 hasilnya 0,15 juga. Nah, cara nyari I-nya itu pakai diagram, eh, nanti saya kasih contohnya. Di kedalaman 8 meter itu kita
kita hitung juga 0,75 dibagi 8 dapat 0,09, sama n-nya juga sama, dapat 0,09, dapat i-nya 0,04. Jadi cara nyarinya nih pakai grafik yang ini. Mungkin kalau ada yang belum tahu, sebentar ya. Nih pakai diagram yang ini. Nah, buat nyari M. Nah, ini diagram yang ini. Ini tuh M-nya nih. Yang di sini tuh garis di sini tuh M. Kemudian yang di sini tuh N-nya. Kayak misalkan nih, yang kasih contoh. Misalkan tadi kita eh, N-nya, M-nya itu 0,09. 0,09 ya, kalian boleh mau di apa sini sih kurang lebih ini 0,09 kan, 0,01 kita kita gambar aja gini, ikutin. Nah, terus N-nya 0,01, 0,0009 kurang lebih kan mepet sama 0,01. Nah, kurang lebih kan di sini ya 0,01 kurang lebih di sini. Udah tinggal ditarik garis aja 0,01. Nah, sini nih, kurang lebih di sini. Iya 0,1 ya, kurang lebih di sinilah. Kecil banget sih, sorry. Ini kurang lebih di sini. Akan gini, kecil banget. Contoh aja nih. Ya, tinggal ditarik garis aja nih, kira-kira di sini tuh titik ini berapa. Nah, di sini tuh kira-kira berapa titiknya gitu. Oke. Kita lanjut lagi ya ke pembahasan soalnya. Oke, kalau udah kita kan udah dapet nih cara nyari cara i-nya nih. Kita udah dapet i-nya, terus kemudian kita cari i totalnya. I total tuh jadi i yang udah kalian dapat yang dari pakai diagram tadi, yang m sama n itu, m sama n ini yang gini gini itu udah dapet. Udah tinggal dijumlahin aja nih i-nya yang udah kalian dapat nih. Begini 0,054 udah dapat tuh, berarti i totalnya yang dipakai tuh nanti i total. Kemudian buat nyari sigma gamanya itu kita pakai caranya 1/6. Ini juga rumusnya dapat juga nih saya tadi. 1/6 dikaliin Q all dikali 4 dikali I total. Ini totalnya kan ini kan cuma satu petak kan, satu bagian doang ya. Nih, sedangkan persegi 4 kan ini. Sorry, ini dia. Ini kan ibaratnya cuma satu ini doang nih. Yang ini tuh cuma satu bagian gini doang, maka harus dikaliin sama 4 tuh. Udah deh, dikali 4 0,54 ya, 64 yang ini tinggal masukin. Key all-nya tadi udah kita cari di atas, udah dapat di nomor 2 ya, nomor 2 nomor 4 key all-nya kita dapat dari nomor 4. Ini 1/6 tuh ketetapan sih, ketetapan rumus 1/6 udah dapat 7,36 kilonewton per meter persegi. Nah, kalau udah dapat gamma ininya, sigma sigmanya, kita cari SP penurunannya. Penurunannya ini rumusnya kan CC dikali sama H dibagi 1 ditambah E0 dikali log dikali sigma
Ini sigma, terus ditambah delta sigma, kemudian dibagi sama sigma. Udah, tadi kan kita udah dapat nih. CC-nya diketahui di soal 0,35. 0,35 nih yang ini. CC yang nih. Ini 0,33. Saya lihat nih saya. 0,33. Ya 0,33 berarti CC-nya. Salah itu saya berarti. 0,33 dikaliin sama 3. Nah, tiganya ini haknya kemarin kalau saya belajar dari Bu Nanda sih cara nyari hak yang di situ tuh dibagi dibagi 3 sih. Jadi di tengah-tengahnya lempung ini, di ketinggiannya lempung. Sini kan 3, ini 3 juga. Dan nggak boleh lebih, haknya tuh nggak boleh lebih dari 3 meter. Itu sih kalau yang saya tangkap dari Bu Nanda kemarin ya. Udah nih dapat nih 3. Terus dibagi 1 plus 0,8. Nolnya tuh ada di soal 0,8. 0,8 terus habis itu ditambah dimasukin aja nih log n 63,4. 63,4 itu kan kita tadi udah dapat nih, udah didapatin yang ini nih 63,4 ya yang tadi kita udah hitung, terus ditambah 7,36 yang barusan kita hitung juga, terus dibagi 63,4 hasilnya itu 0,028 mm. Terus udah total penurunan nomor 8 ditanya S itu rumusnya SE ditambah SP. SE itu yang tadi udah kita hitung ditambah sama ini dapetnya 1,332 mm. Udah mungkin selesai sih sampai nomor 8. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya dipersilakan. Mulai dong. Ya, silakan. Coba lu ke atas deh. Lagi. Oh, yang 77. 7. Oh Nah, ya, ini. ya. Tadi kan lu bilang yang gamma 1 ini kan gamma yang di bawah apa? Yang Muka tanah. di bawah itu kan? Ya, Bawah tanah. Coba lu ke atas deh. Soal. bukan di bawah muka air tanah sih, lebih tepatnya tanah yang mengandung air itu pasti dia pakai ini, pakai lempung. Nah, terus lu bilang pakai gamma set yang ini kan? Iya. Tapi gue liat di jawaban tadi di bawah, dia pakai gamma set yang ini yang atas. Ini kan 17 biasa. Oh ya, 17,6. Yang benar yang mana tuh? bentar. Sebentar ya, Bang. Saya coba ini dulu, cek dulu. Oh, ini tuh eh makanya yang ini, Bang. Yang ini 17,6 ini. Kenapa? Karena kan lempungnya itu kan baru mulai dari sini ke sini nih, ya kan? Nah, dari sini ke sini itu tuh masih apa? Masih pasir, Bang. Nah, diketahui di soal kan ada gamma saatnya nih, Bang. Nah, pakainya yang gamma saat ini, Bang. Tuh, dikurangin sama gamma water. Gimana? Iya kan, ini kan lempungnya kan dimulainya baru dari sini ke sini kan, Bang. Nah, di sini dari dari sini sampai sini itu kan masih pasir nih, Bang. Sini masih pasir nih, Bang. Nah, tapi dia udah di bawah muka air tanah, Bang. Berarti udah ada airnya, Bang. Berarti pakainya gamma saat yang ini, Bang. Kecuali emang udah di daerah sini nih. Kalau di daerah sini pakainya gamma saat yang ini, Bang. Coba ke jawaban lagi bawah deh. Yang mana? Yang 7 ya?
Oh iya, yang ini ya. Yang ini harusnya Iya, pakai yang ini Bang. Kalau ini pakainya yang di bawah tadi, yang 17. berarti ini salah nih yang Ya, ini. yang ini yang salah, yang ini yang salah. Oke, oke. Thank you, thank you. Oke, thank you juga Bang udah koreksi Bang. Yang ini yang salah. Ini berarti 7 dikurang 10. 17 dikurang 10. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Oke, jika tidak ada, jika nggak, tadi F1 sama F2 itu dari tabel, tapi tabelnya gue belum save sih Has dari sini. Ini nanti kalau ada gue coba share ya. Kalau ada, kalau gue nemu gue coba share. Mungkin ada yang pengen nanya lagi. Oke, kalau nggak ada, saya izin untuk tutup untuk mentoring hari ini. Oke, terima kasih atas